jaminan hukum itu kan tadi sudah Pak Saan sampaikan ya, undang-undang ya, undang-undang IKN. Tapi mungkin saya melihatnya dari sisi lain ya. Jadi kata kunci dari suatu pembangunan ibu kota negara mengacu pada berbagai referensi yang lain itu adalah staging, bertahap ya. Nah, baik tahapannya mulai seperti contoh kita mempunyai tahapan sampai 2024 ya, kemudian nanti sampai katakanlah 2035 sampai 2045. Jadi sepanjang waktu kita bisa melakukan evaluasi agar pelaksanaan pembangunan ibu kota ini bisa terlaksana sesuai dengan rencana. Dan juga yang paling penting adalah bahwa ini bukan semata-mata membangun ibu kota dalam bentuk fisik kota, tapi juga bagaimana ibu kota negara ini dibangun melalui menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, kegiatan yang otomatis akan mendukung perkembangan ibu kota negara itu sendiri. Contoh dari berbagai negara menunjukkan bahwa berbagai kota itu tumbuh karena memang aktivitas ekonomi, pusat pertumbuhan ekonomi yang memang diharapkan dengan adanya perpindahan ibu kota ini menjadi dukungan bagi akselerasi pembangunan ibu kota itu sendiri. Demikian Mbak, jadi kata kuncinya staging ya, dan juga terkait dengan pembiayaan nanti memang di mana-mana untuk tahap awal itu selalu tadi istilahnya di front end Ibu Sri Mulyani ya memang kalau infrastruktur dasar harus disiapkan oleh pemerintah. Tapi nanti barangkali ada klaster pendidikan, klaster kesehatan, klaster-klaster lain yang memang sudah disiapkan rencananya oleh Bappenas dan sebagainya, itu bisa berasal dari sumber pembiayaan tadi, baik KPBU maupun investasi-investasi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Saan. Jadi kata kuncinya staging, tahapan, itu dalam pembangunan IKN ini. Demikian Mbak. Oke, nah sudah ada bocorannya kah Pak terkait dengan hal ini Pak? Maksudnya? Bocoran Terkait apa? dengan investor yang akan masuk dalam pembangunan IKN ini? Iya, kalau kita berbicara 2022 sampai 2024 tentu saja tadi infrastruktur dasar. Tapi kan berbagai misalnya kita berbicara energi baru terbarukan, kita berbicara industri yang hijau, green dan sebagainya itu sudah menjadi tujuan dengan dibangunnya IKN ini. Kalau dari negara-negaranya Pak, sudah ada yang PDKT belum Pak dengan pembangunan ibu kota negara ini? Berbagai negara sudah banyak yang mencoba mencari informasi tentang ibu kota negara ini. Beberapa dari negara itu sudah menghubungi untuk mencari sejauh mana misalnya industri atau energi atau misalnya sistem air bersih, sistem sanitasi, sistem yang berhubungan dengan hazard dan sebagainya sudah banyak. Pendidikan itu sudah banyak yang bertanya dari berbagai negara. Misalnya dari Korea, dari Jepang, itu sudah mereka mencari tahu bagaimana. Dan berbagai pertanyaan bertanya kapan undang-undangnya disahkan dan memang baru hari ini disahkan. Itu betul-betul buat mereka juga menjadi acuan barangkali untuk sebagai referensi untuk memulai suatu proses investasi. Oke, saya masih ingin bertanya ke Pak Danis. Pak Danis, beberapa waktu lalu kan pihak IKN ini kan mampir nih Pak ke daerah BSD City. Apakah nanti ke depannya atau mungkin dalam waktu dekat Smart City dari pembangunan IKN ini akan terinspirasi dari BSD City atau mungkin Sinarmas ini akan berinvestasi? Jadi begini Mbak, ya sebagai ilustrasi ya, misalnya kita fokus pada KIPP, Kota Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, ya itu kurang lebih luasnya hampir antara 6.500 sekian, hampir 7.000 hektar. Itu mirip dengan BSD Mbak, BSD itu luasnya 6.000 hektar. Nah, kenapa kita menjadi referensi ya terlepas dari investasi? Karena memang BSD itu sudah mengembangkan yang waktu itu bagaimana development-nya secara staging ya. Kemudian juga office-nya sudah green office. Yang kita bicarakan untuk ibu kota negara ini kota masa depan ya, smart city dan sebagainya. Bagaimana
di tempat tersebut, di BSD itu sudah ada contoh bagaimana investor memindahkan kantornya karena memiliki tempat yang baik untuk tinggal dan juga untuk kehidupan. Jadi bukan hanya masalah bekerja saja, tapi bagaimana berkehidupan, bagaimana dukungan pendidikan, bagaimana dukungan kesehatan, bagaimana dukungan leisure ya, hiburan dan sebagainya. Itu menjadi referensi bahwa kota itu bukan semata-mata hanya untuk tempat bekerja saja, tapi bagaimana seluruh aspek-aspek kehidupan dapat berkembang, ya, sehingga kota dapat menjadi tumbuh menjadi lebih baik. Itu barangkali referensi kemarin, ya. Contoh dari apartemen juga di beberapa tempat yang memang sudah menjadi smart apartemen, ya, dengan segala fasilitasnya. Karena yang kita bicarakan ke depan. Jadi bukan hanya perencanaan, tapi contoh-contoh yang katakanlah sudah ada atau sedang dibangun, itu menjadi referensi bagi pembangunan ibu kota negara ini. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Saan lagi. Pak, di tengah saat ini pemerintah sedang berjuang untuk mengatasi pandemi, kemudian memulihkan perekonomian. Kalau kita lihat kan sebetulnya ini tampaknya pemindahan ibu kota menjadi skala prioritas di tengah tekanan ekonomi ini. Sebetulnya pandangan DPR seperti apa sih, Pak? Apakah hal ini betul-betul demi kejar tayang nih sebelum Pilpres 2024? Ya, sebenarnya kan gini, mimpi untuk memindahkan ibu kota ini kan sudah hampir menjadi mimpi setiap kepala pemerintahan presiden lah. Bahkan ketika Presiden Soekarno saja, itu dia ingin memindahkan ibu kota dari DKI itu ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Ketika Pak Harto menjadi presiden, bahkan Pak Harto sudah menunjuk juga lokasi di Jawa Barat, di Jonggol. Bahkan Jonggol sudah ramai, sudah banyak spekulan tanah kan itu yang berburu di Jonggol. Tapi kan nggak jadi juga. Bahkan Pak SBY pun juga punya ide untuk memindahkan ibu kota. Nah, dari semua kepala daerah dan Pak Jokowi juga sama ingin memindahkan ibu kota. Nah, Jokowi selain ide, tapi juga memang ada political will-nya itu memang harus pindah, dimulai dengan cara bertahap. Pak Jokowi itu memulai dengan undang-undang. Jadi undang-undangnya dulu. Belum pernah ada yang namanya undang-undang ibu kota negara. Jadi kita tuh nggak punya undang-undang ibu kota negara. Nah, undang-undang ibu kota negara ini baru ada sekarang kan itu di era Pak Jokowi. Nah, undang-undang ibu kota negara ini menjadi payung besar terkait dengan soal pemindahan ibu kota. Memang nggak serta-merta ketika undang-undang ini disahkan, ibu kota pindah. Ada tahapannya, staging itu tadi. Pak Danis kan itu. Jadi memang ada tahapannya. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya memindahkan ibu kota hampir menjadi urgensi dari semua kepemimpinan di eranya masing-masing. Urgensinya Pak Karno, urgensinya Pak Harto, urgensinya Pak SBY, tapi kan belum terwujud. Nah, Pak Jokowi punya keinginan dan hampir dengan ada undang-undang, ini kan sudah hampir mau pindah nih kan gitu. Walaupun memang belum, tapi kan sudah pindah nih pada dasarnya. Nanti secara resminya kan 2022 disiapkan semua dan penyelenggaraannya.